Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman selalu ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ya pastikan di rumah teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jika teman-teman mau keluar rumah selalu menggunakan 3M. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak ya. Nah teman-teman, selain teman-teman harus 3M juga, teman-teman pastikan di rumah selalu melakukan pembiasaannya ya. Apa saja pembiasaannya? Sholat 5 waktu, murojaah atau mengaji, kemudian teman-teman sholat duha ya, membantu ayah dan bunda. Tidak lupa untuk selalu belajar di rumah dan berkegiatan dengan hati yang riang dan gembira ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, bertemu lagi bersama Ibu Ede di Misi Balok Pekan 19. Alhamdulillah, tema hari ini adalah masih tentang tema pengalamanku, dan subtemanya adalah pengalamanku di tempat bermain. Materi pada Misi Balok kali ini adalah mengubah satuan panjang dari satuan sentimeter menjadi meter, serta mengurutkan hasil pengukuran dari yang terpendek sampai terpanjang. Nah, sebelum kita memulai berkegiatan mengerjakan misi baloknya, marilah kita bacakan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman silahkan untuk membaca materi yang sudah Ibu Ede sediakan dalam lembar misinya. Dibaca terlebih dahulu supaya memudahkan teman-teman dalam mengerjakan misinya. Nah, materinya di sini adalah masih berkaitan dengan materi matematika ya teman-teman. Namun Ibu Ede di sini akan lebih ke prakteknya saja. Di sini masih alhamdulillah di bidang studi matematika sudah dijelaskan tentang 7 tangga satuan baku ya, dari mulai kilometer, hektometer, desimeter, meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, supaya teman-teman lebih mudah menghafalnya, boleh menggunakan nyanyian seperti ini: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu ya nyanyiannya. Kemudian teman-teman di sini kan kita akan mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Nah teman-teman, ternyata ya ada ukurannya atau ada aturannya ketika satuan sentimeter itu dirubah menjadi meter. Kan ada di tangga ini ya, satuan bakunya. Nah, setiap turun satu tangga, teman-teman dikalikan 10, dan bila naik satu tangga dibagi 10. Ibu Ede sudah di sini menyediakan ya tangganya. Nah, di sini ada 7 tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari kilometer ya. Kilometer, hektometer, desimeter, meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi setiap teman-teman turun satu tangga itu bisa dikalikan 10. Kalau 2 tangga bagaimana Bu Ede? Nah, kalau 2 tangga teman-teman tinggal dikalikan saja. 1 tangga 10 dikali lagi 10, tinggal tambah nolnya 1. Jadi berapa? 100 ya. Kalau naik bagaimana Bu Ede? Kalau naik teman-teman itu naik 1 tangga dibagi 10 ya. Kalau 2 tangga bagaimana? Sama seperti halnya ketika turun ya teman-teman. Tinggal ditambahkan saja nolnya 1. Jadi dibagi 100 ya. Kemudian di sini
setelah kita akan mengkonversi satuan sentimeter menjadi meter, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan hasil konversi dari yang terpendek sampai terpanjang, atau bahkan sebaliknya, mau dari yang terpanjang sampai terpendek juga bisa ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mengurutkan? Nah, mengurutkan hasil pengukuran adalah suatu cara untuk merangkai jumlah benda, bilangan, atau apapun yang dapat dirangkai dalam urutan tertentu. Contoh soalnya di sini Ibu Ade sudah memberikan contoh soal ya di lembar misinya. Boleh dibaca? Panjang 4 ubin lantai di sekolah adalah 120 cm. Panjang loker siswa di sekolah adalah 200 cm. Nah, contoh cara mengubah satuan panjangnya bagaimana? Tadi panjang 4 ubinnya berukuran 120 cm ya. Kita akan ubah. Nah, di sini kita akan ubah teman-teman. Panjang 4 ubin 4 ubinnya berapa tadi? 120 cm ya. Kita akan mengubahnya ke dalam satuan meter. Nah, berapa meter ya. Kemudian panjang lokernya berapa? Panjang loker siswa siswanya tadi berapa? 200 cm. Kita rubah menjadi meter. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Karena tadi sentimeter ke meter itu naik atau turun teman-teman? Ini kan sentimeter ya. Sentimeter ada di sini. Mau dirubah ke dalam meter. Berarti naik berapa tangga? 1, 2. Berarti naik 2 tangga. Kalau naik dikali atau dibagi? Dibagi ya. Dibagi berapa? Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Kalau 2 tangga berarti dibagi 100 ya. Nah, berarti di sini 120 dibagi 100. Jadi berapa? 120 dibagi 100 itu adalah 1,2 meter. Ya, berarti 120 sama dengan, boleh ditulis di sini, 1,2. Dari mana 1,2? Dari 120 dibagi 100 ya. Tinggal bagaimana cara membaginya. Teman-teman kan sudah belajar ya di semester 1 tentang pembagian. Ya, bisa dengan cara pengurangan atau bisa dengan cara mencoret angka nolnya. Ya, kemudian bisa juga dengan cara apabila teman-teman hasilnya itu ada berbentuk koma, bisa komanya dimajukan ya, dimajukan ke depan sebanyak berapa ya, tergantung pembaginya. Kalau misalkan membaginya 10 berarti komanya maju 1 langkah atau 1 angka. Kalau misalkan dibaginya 100 berarti komanya itu maju 2 angka ya teman-teman. Nah, kemudian di sini panjang loker siswa ada berapa? Ada 200 cm. Kita akan mengubahnya ke dalam meter ya. Tadi nah, karena di sini sentimeter itu naik tangganya, untuk ke meter itu naik 2 tangga, berarti 200 itu dibagi 100. Nah, jadi berapa? 2. Nah, hasilnya berarti 2 meter ya. Jadi panjang loker siswa itu adalah 2 meter teman-teman ya. Nah, setelah nanti teman-teman sudah mengkonversi ya, mengukur dan juga mengkonversi hasil pengubahannya,
Nah, maka hasil konversinya itu boleh diurutkan. Ya, diurutkannya seperti apa? Nah, dari yang terpendek, coba 1,2 meter dan 2 meter. Mana yang terpendek? 2 meter atau 1,2 meter? Ya, 1,2 meter. Tinggal 1,2 meter, kemudian 2 meter. Jika bendanya lebih banyak, ya silahkan boleh diurutkan kembali ya. Nah, gitu cara mengurutkannya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana misinya pada pekan 19 ini? Misinya adalah teman-teman silahkan boleh mencari 3 buah benda yang ada di rumah ya. Boleh silahkan bebas cari benda yang ada di rumah, mau panjangnya berapa silahkan. Kemudian teman-teman ukur benda tersebut. Nah, boleh mengukurnya menggunakan penggaris atau menggunakan meteran ya. Silahkan, jika di rumahnya teman-teman punya meteran, boleh digunakan meterannya. Nah, namun meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 1 meter. Seperti tadi, panjang 4 ubin 120 cm, itu kan lebih dari 1 meter ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah diukur ya, kemudian teman-teman mencatat hasil pengukurannya di mana? Nah, di kolom yang sudah Ibu Ede sediakan di sini. Contoh, misalkan Ibu Ede hari ini akan mengukur papan tulis. Nah, ditulis dulu di sini nama bendanya adalah papan tulis. Papan tulis. Kemudian teman-teman mengukurnya mau mana? Ibu Ede contohkan ya, mengukur dengan menggunakan penggaris dan juga meteran. Kita akan mengukur dulu menggunakan penggaris ya. Nah, penggarisnya tempelkan di ujung benda atau di ujung papan tulis lurus ya dengan angka 0. 30 ditambah 30, 60 ditambah 30, 90 ditambah 30, 120. Nah, di sini ada 125 cm ya. Berarti hasil pengukuran papan tulisnya adalah 120,5 cm ya. 120,5 cm. Kita cek ulang satu kali lagi yuk ya teman-teman. Silahkan jika menggunakan penggaris itu harus diberi tanda biar tidak lupa. 30 ya, ditambah 30, 60 ditambah 30, 90 ditambah 30, 120, 122,5. Maaf ya, 122,5. 122,5. Nah, kemudian teman-teman setelah papan tulis apalagi boleh silakan di rumah ya teman-teman untuk diteruskan mengukurnya. Jika sudah teman-teman mengukur minimalnya 3 buah benda, boleh lebih dari 3 buah benda, boleh silahkan ya. Kemudian teman-teman menulis hasil konversinya di sini ya. Nah, di tabel atau di kolom hasil konversi. Nanti setelah teman-teman sudah selesai mengukur 3 buah atau lebih dari 3 buah benda, teman-teman tulis hasil pengukurannya ya. Di sini diurutkan hasil pengukuran. Dari yang terpendek berapa misalkan itu ya, Ibu Ede sudah mengukur misalkan 1,2 meter 120 cm 200 cm. Ini untuk
hasil pengukurannya. Kemudian kalau untuk hasil konversi ada perbedaannya tidak mengurutkannya? Coba dilihat hasil konversi. Yang lebih pendeknya yang mana teman-teman? Sama ya, 4 ubin 1,2 meter, 2 meter ya. Berarti yang terpanjangnya adalah 2 meter. Nah, jika sudah teman-teman menuliskan atau mengurutkan hasil pengukuran dan konversinya, langkah yang selanjutnya adalah teman-teman silahkan untuk membangun di rumah ya, membangun satu bangunan, mau itu membangun rumah, sekolah, atau misalkan mau sesuai tema nih, mau membangun karena temanya pengalamanku di tempat bermain, teman-teman mau membangun tempat bermain, boleh silahkan. Nah, bagaimana Bu Ede untuk membangunnya? Medianya menggunakan apa? Medianya silahkan boleh menggunakan balok, jika yang di rumahnya ada balok, boleh menggunakan Lego, jika di rumahnya hanya tersedia Lego, atau mau menggunakan puzzle, boleh silahkan. Atau menggunakan benda-benda yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk media membangun ya. Nah, jika sudah membangun, teman-teman seperti biasa. Nah, Ibu Ede sudah menyediakan di sini kolom untuk menggambar. Menggambar apa Bu Ede? Menggambar bangunan yang sudah teman-teman bangun. Digambar, kemudian diberi warna, kemudian diberi keterangan nama bangunannya apa, kemudian benda-benda yang ada dalam bangunan itu ada apa saja ya. Setelah selesai seperti itu sudah selesai misinya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu Ede sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah Ibu Ede sampaikan kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan misi balok dengan lancar dan juga tuntas. Ibu Ede yakin dan percaya teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan langkah dan petunjuk yang ada dalam misi ya. Cukup sekian dari Ibu Ede, tetap semangat berkegiatan ya. Pastikan teman-teman untuk selalu membantu ayah bunda supaya bisa mendampingi teman-teman dengan hati yang riang dan gembira. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.